satu sabu untuk pemakaian, kedua 100 ringgit Malaysia. Jaringan peredaran sabu di perbatasan RI Malaysia, khususnya di Pulau Nukan, kian menggila. Di bulan Maret, tepatnya pada 22 Mei 2004 lalu, jajaran Polres Nunukan berhasil menggulung kurir dan jaringan pengedar serta pengguna barang haram narkotika jenis sabu dengan neto atau berat 7 kg dalam bentuk kemasan plastik putih transparan di penghujung bulan Mei 2004. Penangkapan berlangsung di Pelabuhan Tunontaka, Nunukan oleh tim gabungan TNI, Polri, dan Satuan Bea Cukai Nunukan. Sebelumnya tim Reskoba Nunukan telah melakukan pengintaian dan perburuan ke Pulau Sebatik, di mana jalur pengiriman barang haram secara kucing-kucingan awal mula diendus aparat telah dilakukan beberapa saat. Akhirnya sabu seberat 7 kilo ini diketahui sudah berada di Pelabuhan Tunontaka Nunukan, tetapi sudah terdeteksi oleh tim gabungan. Di tengah kesibukan buruh pelabuhan mengangkat sejumlah barang ekspedisi turun dari kapal muat Tawa Malaysia, ditemukanlah barang berbentuk gumpalan kristal putih dalam sebuah karung berwarna putih yang dikemas dalam wadah sabun bermerek K1000. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian kebetulan barang informasi sudah ada di Tunontaka. Makanya kebetulan di Tunontaka banyak satuan baik dari TNI, Polri, dan juga Bea Cukai yang ada di sana. Akhirnya dilakukanlah pencarian terhadap barang tersebut oleh tim gabungan ini. Yang barang yang dicurigai ini akhirnya ditemukan oleh tim gabungan, dibawalah ke X-ray. Pertama yang kedua nggak ada, yang ketiga baru dikasih. Yang pertama kedua dikasih apa? Duit aja, masing-masing 100 ringgit. Berapa ringgit? Yang pertama kami dua masing-masing lah 100. Yang kedua saya yang ambil dia punya duit, saya bagi dia 50 ringgit. Berarti masing-masing 50 ringgit? Bukan, dia saja 50 ringgit. Kamu berapa? Tidak ada. Sebab saya kan tidak ada masuknya ke barang. Tim gabungan pun membawa barang haram sabu itu ke mesin ekstrai untuk dipastikan keabsahan bahwa benda dalam kemasan plastik itu adalah barang yang diburu polisi, yakni sabu. Dan benar saja, melalui pemeriksaan ekstrai tersebut, paket ekspedisi yang dikejar tim Reskoba Polres Nunukan hingga Pulau Sebatik dan Tawa Malaysia tersebut sudah ada di Nunukan melalui upaya penyelundupan jaringan narkoba internasional. Kau cukup tahu barangnya ada, memang begitu bahasanya. Jadi dia tidak pernah tahu berapa barang yang dikirim, cuma dia tahu itu barang ada di dalam sabun. Sampai di Nunukan nanti masuk ke kapal gitu aja dan ya. Ya, ada orang lain ada lagi. Yang ngambil lagi. Memang ekspedisi gitu. Ekspedisi bukan makanya di rumah si siapa teh? US tadi. Nginap di situ. Oke. Upahnya berapa Pak? Maksudnya selain dikasih tadi sabu-sabu? Pakai sama 100 ringgit Malaysia. Itu aja ya. Sedikit sekali upahnya dan ya. Nah, itulah. Saat sabu 7 kilo ditemukan, aparat gabungan belum diketahui tuan pemilik barang haram ini. Tim gabungan pun mengembangkan pemeriksaan melalui pengumpulan informasi berbagai pihak, termasuk upaya tim pemburu Reskoba yang akhirnya menemukan 2 orang nama tuan pemilik barang yang berstatus sebagai kurir di Tunontaka. Dalam press release penangkapan di penghujung bulan ini, Kamis 30 Mei 2004 di Makopolres Nunukan, Jalan Ujang Dewa, Sedadap, Nunukan Selatan, Kapolres Nunukan AKB Taufik Nurmandia mengungkapkan, polisi menetapkan 2 tersangka yang terkait sabu 7 kilo tersebut masing-masing Muhammad Yusran dan Musdi yang bertindak selaku kurir di Pelabuhan Tunontaka. Kedua tersangka ditangkap setelah sempat tidak terdeteksi sebagai pemilik barang yang hendak dinaikkan kapal swasta tujuan Sulsel untuk diedarkan. Kepada penyidik, menurut Kapolres Taufik Nurmandia, kedua tersangka sudah 3 kali melakukan pengiriman barang haram ke Sulawesi Selatan melalui pintu Pelabuhan Tunontaka. Secara rinci, dia mengaku tidak tahu jumlah neto berat barang haram yang dititip gembong jaringan narkoba Malaysia, sebab hanya diinstruksikan untuk mengantar sabu dari Tawa ke Sebatik untuk seterusnya ke Pelabuhan Tunontaka. Sedangkan kemana tujuan barang itu, keduanya juga mengaku tidak tahu. Yusran dan Musdi hanya mengaku dibayar 100 ringgit Malaysia ditambah upah sabu 0,5 gram untuk dikonsumsi dalam jasa pengantaran barang haram ini ke Nunukan.
Namun naas, sebab ibarat pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga karena polisi telah mengendus pergerakan mereka yang akhirnya sukses digulung aparat gabungan di Pelabuhan Tonontaka, Nunukan pada 22 Mei 2024 lalu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan kedua tersangka kurir sabu 7 kilo ini ditahan di Polres Nunukan untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam dengan pidana mati atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Mako Polres Nunukan, Tim Kaltara TV melaporkan.